Halo semuanya, selamat datang pada video kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naomi Kristi, saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Akuntansi Perpajakan, yang berasal dari kelas A dengan 3 digit NIM terakhir 045. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Kira-kira gimana ya tata cara pemeriksaan pajak? Kalau begitu, langsung saja simak ke videonya. Tunggu dulu, tapi kalian tahu nggak sih apa itu pemeriksaan pajak? Jadi, pemeriksaan pajak adalah proses di mana DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menilai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar atau belum. Nah, pemeriksaan pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah kondisi di mana wajib pajak dipanggil untuk datang ke kantor pajak. Sedangkan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak langsung ke tempat wajib pajak itu berada. Nah, untuk itu bagaimana sih awal proses pemeriksaan pajak? Jadi, langkah awal pemeriksaan pajak adalah penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan kantor, disampaikan dengan surat panggilan pemeriksaan kantor, dan untuk pemeriksaan lapangan, disampaikan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Kedua surat ini dapat disampaikan melalui jasa kirim, atau khusus untuk pemeriksaan lapangan, dapat disampaikan secara langsung. Dan apabila saat penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan secara langsung, WP kebetulan tidak berada di tempat, maka penyampaian surat tersebut dapat diwakilkan kepada kuasa wajib pajak, atau pegawai dari wajib pajak badan, ataupun anggota keluarga yang sudah dewasa dari wajib pajak orang pribadi. Lalu, setelah penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan, apalagi langkah selanjutnya? Selanjutnya adalah pertemuan dengan wajib pajak untuk menjelaskan alasan dari pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pemeriksaan, dan juga hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan dilakukannya pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan belum disepakati, dan juga untuk menjelaskan mengenai peminjaman dokumen. Untuk pemeriksaan kantor, pertemuan ini dilaksanakan pada saat wajib pajak datang ke kantor pajak. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan secara langsung atau setelah surat dikirimkan melalui jasa kirim. Kemudian tim pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan, SP2 atau surat perintah pemeriksaan, kemudian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dan juga menyampaikan form kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Setelah pertemuan tersebut, hasilnya harus ditulis di dalam berita acara dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan juga wajib pajak. Prosedur peminjaman dokumen antara pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan tentu berbeda. Untuk pemeriksaan kantor, peminjaman dokumen akan dilampirkan pada surat panggilan dan wajib pajak harus membawa dokumen tersebut pada saat datang ke kantor pajak. Sedangkan untuk peminjaman dokumen pemeriksaan lapangan dapat dilakukan secara langsung saat pemeriksaan dilaksanakan. Dan apabila dokumen diperlukan tidak ditemukan pada saat hari pemeriksaan, maka pemeriksa pajak akan membuat surat permintaan peminjaman dokumen, yang mana wajib pajak harus menyampaikan dokumen tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 bulan, yang mana dalam jangka waktu 1 bulan tersebut akan terdapat 2 peringatan, yaitu di minggu kedua dan minggu ketiga apabila wajib pajak belum menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pemeriksa pajak wajib menyampaikan bukti peminjaman dan pengembalian dokumen, sedangkan wajib pajak harus melampirkan surat pernyataan keaslian dari dokumen yang disampaikan. Konsekuensi dari tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dokumen oleh wajib pajak, maka PKP dari wajib pajak akan dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan juga akan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar. Selanjutnya yaitu penolakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak menolak untuk dilaksanakannya pemeriksaan kantor ataupun pemeriksaan lapangan, maka wajib pajak harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan. Dan apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan tersebut, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan. Dan pemeriksa pajak dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan ataupun mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan surat pernyataan penolakan dan berita acara tersebut. Selanjutnya adalah pengujian oleh pemeriksa pajak, yang mana dilaksanakan melalui metode dan teknik prosedur yang didasari pada Surat Edaran DJP nomor 65 tahun 2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik
pemeriksaan. Metode dibagi menjadi metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah pengujian terhadap kebenaran pos-pos SPT secara langsung terhadap dokumen-dokumen terkait. Sedangkan metode tidak langsung adalah pengujian terhadap kebenaran pos-pos SPT secara tidak langsung melalui pendekatan perhitungan tertentu, yang mana perhitungan tertentu tersebut meliputi sebagai berikut. Kemudian teknik pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan atau pembuktian yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran dari pos-pos yang diperiksa. Teknik pemeriksaan meliputi sebagai berikut. Setelah pengujian oleh pemeriksa pajak, maka selanjutnya adalah penyampaian SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, yang mana SPHP berisi temuan pemeriksaan meliputi dari pos-pos koreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, jumlah perhitungan sementara dari pokok pajak terutang, dan juga perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Wajib pajak harus menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP tersebut. Jika menyetujui SPHP, maka menyampaikan lembar pernyataan persetujuan, dan jika menolak SPHP, maka dapat memberikan surat sanggahan. Tanggapan tertulis paling lama disampaikan 7 hari kerja sejak SPHP diterima dan dapat diberikan perpanjangan waktu selama 3 hari dari batas waktu penyampaian tanggapan terakhir. Selanjutnya adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yaitu diskusi antara WP dan juga pemeriksa pajak terkait hasil temuan pemeriksaan, yang mana hasil pembahasan ini akan dituangkan dalam berita acara yang berisikan juga koreksi pajak serta sanksi administrasi, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Dalam hal wajib pajak dilakukan penetapan secara jabatan, maka hal-hal atau data-data yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan akhir hanyalah penghasilan bruto dan juga kredit pajak penghasilan wajib pajak tersebut. Dalam hal ada temuan yang belum disepakati di pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka WP dapat mengajukan pembahasan tambahan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan, dan berita acara akan dibuat setelah pembahasan tambahan tersebut selesai. Dan jika tidak ada permohonan pembahasan tambahan, maka berita acara akan dibuat sesuai dengan risalah pembahasan awal. Dan untuk mengoptimalisasi pembahasan, di sini wajib pajak diharapkan dapat menyiapkan dokumen atau bukti terkait untuk menyanggah temuan, kemudian dasar hukum terkait, dan juga kemampuan diplomasi yang baik. Menyinggung pembahasan tambahan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan sebelumnya, tim ini dibentuk oleh DJP dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, guna untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Di mana tugas dari tim ini adalah membahas perbedaan pendapat antara pemeriksa pajak dan wajib pajak, kemudian memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat tersebut, dan membuat risalah tim Quality Assurance pemeriksaan yang berisikan simpulan dan juga keputusan yang bersifat mengikat. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan akan memanggil wajib pajak dengan memberikan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, di mana penandatanganan berita acara ini memiliki ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, yaitu menghentikan pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir, atau membuat laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, untuk ketentuan dari penyelesaian pemeriksaan adalah sebagai berikut. Dokumen-dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian dokumen paling lama 7 hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak kepada DJP, yang mana ketentuan dari pembatalan hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut. Pemeriksaan ulang dapat terjadi jika ditemukan kekeliruan pada surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, di mana didukung dengan data baru atau data semula yang belum terungkap. Dan hasil dari pemeriksaan ulang ini adalah surat ketetapan pajak tambahan.
Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan atau WP menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap WP tidak dikenakan penghitungan PKP secara jabatan. Jadi itu dia penjelasan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa tata cara pemeriksaan pajak adalah rangkaian yang panjang untuk dapat mengukur kepatuhan wajib pajak. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan dan juga ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa, generasi bijak, taat pajak. Bye!